Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Ayah bunda, para santri yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tentunya kesehatan. Ustaz doakan seluruh anak-anak Ustaz dan ayah bunda yang kami hormati, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan ada beberapa informasi berkaitan dengan pelaksanaan ujian semester 2 atau penilaian akhir semester 2 pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Sebelumnya Ustaz mendoakan senantiasa semoga anak-anak Ustaz tetap semangat di masa pandemi ini. Yang terpenting bagi kita, apalagi kita umat muslim, adalah pasti ada ibrah atau hikmah di balik ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu pasti ada kebaikan di balik itu. Maka kita mengambil hikmah di balik adanya ujian ini. Salah satu motivasi bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 3, Allah katakan, "Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Artinya hikmah di balik ujian adanya musibah ini pasti ada, dan Allah pasti menjadikan ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, karena kita adalah proses pendidikan, belajar, tentu untuk melihat capaian kemampuan kita selama ini dan memotivasi kita untuk terus meningkatkan semangat kita belajar, meningkatkan kapasitas dalam pembelajaran kita. Tentu adanya pula untuk melihat itu dengan adanya ujian. Namun sekali lagi anak Ustaz, yang terpenting adalah ini adalah bagian dari unsur terkecil saja dalam ujian dalam kegiatan ini. Namun yang terpenting adalah ujian dalam kehidupan kita. Apa itu? Ujian terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya inilah ujian yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang kami hormati, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang singkat ini perkenankan Ustaz menyampaikan berkaitan dengan sapa Ustaz, salam Ustaz dan doa Ustaz untuk anda yang akan melaksanakan ujian di rumah. Pertama, tentunya Ustaz pasti meyakini anak-anak Ustaz ingin untuk belajar itu adalah di pondok kita IBS tercinta ini. Namun karena kondisi pandemi sekarang, kondisi kita ditetapkan terutama di beberapa kecamatan Siak Hulu, yaitu ada 5. Satu diantaranya adalah kecamatan kita Siak Hulu yang ditetapkan sebagai zona merah, karena memang beberapa RT, beberapa tempat masyarakat yang ada Siak Hulu ini memang Allah uji dengan mereka adanya ujian, yaitu mereka terkena virus COVID-19 ini. Oleh karenanya, sekali lagi kita ambil hikmah, ibrah di balik ini, dan Ustaz tentunya mendoakan niat ananda semuanya pasti untuk ke sini. Tentunya Allah hitung itu sebagai fi sabilillah, karena ketika anak-anak Ustaz niat itu sudah dihitung oleh Allah sebagai pahala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, ayah bunda yang kami muliakan, untuk pelaksanaan ujian, dan insya Allah juga ini akan dikirimkan dan bahkan sudah dikirimkan ya oleh wali kelas di grup WA-nya berkaitan dengan informasi pelaksanaan ujian semester 2. Nanti anak-anak Ustaz silakan nanti dibaca kembali dengan teliti sehingga informasi itu sampai dan anak-anak Ustaz bisa memahami dengan baik. Ustaz hanya menguatkan saja. Pertama, untuk pelaksanaan ujian ada 2 tahap ya nak ya. Ada ujian tulis atau ujian satu, yang pertama adalah ujian praktik, kemudian yang kedua adalah ujian tulis ya. Untuk ujian praktik dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 7 sampai hari Rabu yaitu tanggal 9. Materi yang diujiankan adalah
tahfizul Quran, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tentunya Anak Ustaz menyiapkan hafalan selama ini yang nanti akan diuji, yaitu ujian tahfiznya, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris nanti ujiannya berupa voice note ya, atau rekaman suara. Selanjutnya untuk ujian bahasa Arab nanti berupa kiriman video yang nanti akan dikirimkan oleh wali kelas. Video apa yang diminta akan disampaikan nanti pada hari H pelaksanaan ujian bahasa Arab. Kemudian untuk pelaksanaan ujian yang kedua adalah ujian tulis yang akan dilaksanakan nanti tanggal 10 sampai tanggal 17. Anak-anak Ustaz akan mengikuti ujian tertulis ini satu hari itu, yaitu 2 mata pelajaran. Ya, 2 mata pelajaran, dan informasi ini sudah disampaikan ya oleh wali kelas di grup kelasnya. Jadi anak Ustaz silakan melihat kembali, mempelajari kembali, dan yang terpenting adalah menyiapkan waktu terbaiknya untuk mengulang kembali. Karena memang sesungguhnya hakikat ujian ini bukan berarti kita mengawal atau memulai pembelajaran, tapi ini ada sifatnya mengulang saja. Materi yang sudah diajarkan silakan diulang. Kalaupun anak-anak Ustaz yang mungkin kendalanya adalah buku, tidak semuanya kemarin dibawa pulang, silakan anak-anak Ustaz juga bisa mempelajari kisi-kisi kemarin, kemudian men-searching di internet materi berkaitan dengan kisi-kisi yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang dikirimkan ya pada pekan ini. Jadi fokus anak-anak Ustaz untuk mengulang materi itu adalah pada kisi-kisi, sehingga waktunya efektif. Dipelajari indikator ataupun yang diinginkan, yang ditanyakan terhadap soal itu, bacalah indikatornya, berarti nanti materinya berkaitan dengan indikator itu. Jadi anak Ustaz fokus saja ke indikator dalam kisi-kisi yang diberikan oleh guru mata pelajaran, dan itu dikirimkan dalam pekan ini. Ustaz lihat di grup itu sudah beberapa mapel sudah berjalan, tinggal beberapa hari lagi itu juga masih proses berjalan, yaitu mata pelajaran yang lain yang dikirim oleh guru mata pelajaran. Jadi insyaallah ujian tulis ini akan anak-anak Ustaz ikuti, yaitu hari Kamis tanggal 10 sampai hari Kamis lagi, yaitu tanggal 17, yaitu sepekan ya untuk pelaksanaannya. Kemudian penutup, ada informasi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan SOP pelaksanaan ujian ya bagi anak-anak Ustaz yang di rumah. Yang pertama, anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, karena ini adalah ujian dan Allah mudah-mudahan kita mengundang terhadap pelaksanaan ini, Allah hitung sebagai pahala. Ya, maka yang pertama adalah anak-anak Ustaz senantiasa niatkan ujian ini adalah untuk menjemput pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang perlu anak-anak Ustaz siapkan untuk menjemput keberkahan dari Allah, dan ujian ini juga bernilai ibadah, yaitunya anak-anak Ustaz untuk melaksanakan solat duha. Ya, insyaallah anak Ustaz siap ya. Seperti yang memang anak-anak Ustaz menjadikan solat duha ini sebagai rutinitas kebutuhan setiap hari. Jadi pastikan anak Ustaz sebelum ujian, jadi nanti melaksanakan sholat duha ya. Ujian dilaksanakan nanti yaitu jam 7.30. Berarti anak-anak Ustaz nanti ujian itu nanti dilaksanakan jam 8.20 ya. Ujian tulis itu, ujian praktek itu juga akan diadakan jam 8.00. Maka anak-anak Ustaz nanti sholat duha terlebih dahulu ya. Jangan lupa ambil wudhu tentunya ya. Kemudian yang kedua, yakninya anak-anak Ustaz pastikan berpenampilan menarik ya, karena seperti kita sholat tentu kita berpenampilan menarik. Tentu juga ujian ini juga harus berpenampilan menarik. Jangan lupa anak-anak Ustaz mandi ya terlebih dahulu, karena saat kita sudah mandi itu pasti kita segar, bugar, dan pikiran juga akan terbuka ya untuk pelaksanaan ujian. Jadi di samping pakaian yang rapi, tentunya anak-anak Ustaz pastikan mandi tentunya sebelum pelaksanaan sholat duha ya. Mandi, ambil wudhu, berpakaian rapi, kemudian bismillah, niatkan untuk menggapai ridha Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan dalam pelaksanaan ujian. Kemudian yang kedua, anak-anak Ustaz tentunya pastikan memahami tentang perangkat yang ada di classroom itu ya. Jadi kalau anak-anak Ustaz yang mungkin selama ini luring masuk di pondok kan, jadi kalau ada keraguan silakan bertanya kepada wali kelas, Ustaz, Ustazah, bagaimana tentang perangkat ini, gimana cara membukanya, nanti apa lagi langkah selanjutnya. Jadi anak Ustaz silakan telepon ya. Telepon, Ustaz sudah sampaikan ke wali kelas untuk memastikan anak Ustaz memahami ini, dan silakan anak Ustaz menelpon ya wali kelas tentang penggunaan perangkat yang ada di classroom itu ya, di Google Classroom. Yang ketiga, pastikan anak Ustaz ini bagian dari jihad antum nih ya.
sampaikan ke orang tua, yaitu pastikan paketnya ada. Kalau anak ustaz nanti menggunakan handphone, pastikan paketnya ada. Kalau anak ustaz menggunakan laptop, pastikan terhubung dengan baik ya paketnya itu dengan laptopnya atau komputernya. Kalau boleh ustaz sarankan, kalau antum ada handphone, ada laptop, sambungkan sebaiknya menggunakan laptop ya, karena laptop itu apalagi nanti ujian tertulis, laptop itu layarnya lebih besar ya, lebih lebar. Jadi anak ustaz lebih bisa membacanya biar tulisannya lebih jelas ya, agak besar fontnya. Kemudian berikutnya, anak-anak ustaz ujian untuk senantiasa siap ya, kan 2 materi itu 1 hari 2 mapel. Jadi pastikan anak ustaz sudah siap 10 menit ya paling tidak sebelum pelaksanaan ujian. Kalau nanti ujiannya dimulai jam 8, berarti anak ustaz jam 7.50 sudah standby ya. Sesi keduanya ujiannya dimulai jam 10.30, berarti jam 10.20 anak-anak ustaz juga sudah standby ya, sehingga tidak buru-buru dan anak ustaz juga ready ya ketika nanti pas jamnya anak ustaz untuk melaksanakan ujian. Jadi jangan pas waktunya anak ustaz baru membuka ya, pamannya jam 10 langsung membuka jam 10-nya. Kalau bisa 10 menit ya, paling tidak 5 menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai dengan waktunya anak ustaz sudah ready ya, sehingga pastikan hati tenang ya, pastikan hati tenang. Kemudian perangkat yang diperlukan sudah di depan mata, sudah di depan anak ustaz, sehingga tidak buru-buru ya, karena ketelitian itu berawal dari kesiapan kita ya dalam pelaksanaan ujian. Kemudian berikutnya, selama proses pelaksanaan ujian itu, tentunya anak-anak ustaz yakinilah bahwa selama di pondok, anak-anak ustaz ketika ujian itu yang mengawasi adalah guru kita. Dan ustaz, salah satu hikmah ketika masa pandemi dan ujian masa daring ini, anak-anak ustaz pasti lebih merasakan nilai kekuatan imannya apa? Yaitunya saat nanti anak-anak ustaz yang mengawasinya bukan guru, tapi siapa yang mengawasi? Orang tua. Alhamdulillah kalau orang tua kita bersedia untuk mengawasi ya, dan kita sangat berharap bagi orang tua yang tidak bekerja atau ada waktu untuk meluangkan, memastikan anak-anak ujian jujur. Dan ustaz yakin anak ustaz inilah sifat yang harus kita dapatkan saat anak ustaz belajar di pondok. Namun yang ustaz masukkan tadi adalah yang mengawasi kita jauh lebih memahami tentang pengawasan dan maha zat yang mengawasi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun anak ustaz berada, ketika kita merasakan pengawasan Allah, pasti kita melaksanakan ujian itu jujur. Jujur bukan kita untukkan kepada orang tua kita, jujur kita bukan untukkan untuk guru kita, tapi jujur ini adalah kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah zat yang mengawasi kita. Muraqabatullah ya, seperti anak ustaz dapatkan materi dalam bina pribadi Islamnya. Kemudian berikutnya, setiap mengerjakan ujian, pastikan anak ustaz menulis nama lengkap ya nak ya, nama lengkap. Kemudian kelas itu dipilih ya, ada pilihan kelas, nanti pastikan itu diisi terlebih dahulu ya, identitas itu, sehingga nanti ketika anak ustaz mengirimkan datanya ada. Jadi pastikan itu di awal terlebih dahulu anak-anak ustaz isi. Kemudian berikutnya, ini ustaz sampaikan, ada terlupa tadi, untuk ujian praktik anak ustaz pastikan kirim melalui WA ya, guru mapel masing-masing. Jadi tidak dikirimkan di grup. Kalau dikirimkan di grup nanti terbaca sama teman kita, mengundang kita untuk berbuat tidak baik. Jadi di waprikan atau di WA pribadikan ke guru mata pelajaran, dan sampaikan sama wali kelasnya bahwa anak-anak ustaz sudah mengirimkan atau nanti mengisi list, karena wali kelas biasanya membuat list di grup. Kalau anak-anak ustaz sudah mengirimkan, isi nanti list yang dikirimkan oleh guru mata pelajaran. Kemudian berikutnya, mengerjakan ujian sesuai dengan batas waktu yang sudah dijadwalkan. Kalau nanti anak ustaz di sesi pertama ujian tulis itu dimulai jam 8.20 sampai 9.50, jadi anak ustaz pastikan kiriman itu paling lambat jam 9.50-nya ya. Jadi jangan lewat dari itu, karena khawatir nanti di sistem Google Classroom-nya tidak bisa mengirim ya. Jadi anak ustaz pastikan pas jam 9.50-nya kalau bisa sudah dikirimkan. Biasanya konsep toleransinya biasanya 5 menit ya. Jadi di rentang itu anak ustaz kirimkan. Jadi jangan tunggu berapa menit ke depan atau berapa jam, bahkan besoknya baru dikirim, nanti nggak bisa terkirim dia. Jadi anak ustaz pastikan dikirim maksimal 5 menit saat berakhir ujian ya, sehingga guru kita juga bisa segera memonitor ya siapa yang sudah masuk lembar jawabannya.
Kemudian begitu juga di sesi keduanya. Ujian itu dimulai jam 10.30 sampai jam 12. Jadi pastikan lewat 5, 12 lewat 5 itu sudah terkirim ya lembar jawaban anak-anak ustaz. Kemudian berikutnya, bagi anak-anak ustaz yang terlambat mengerjakan ujian sedangkan waktunya sudah masuk, maka tidak ada perpanjangan waktu untuk anak-anak ustaz menambah waktu untuk mengerjakan soal. Jadi pastikan persiapan seperti ustaz sampaikan di awal tadi, 10 menit sebelum waktu ujian anak ustaz sudah ready ya, sehingga waktu itu betul-betul cukup ya, bisa dimaksimalkan sehingga anak-anak ustaz bisa mengerjakan dan pastikan semua soal itu terjawab dengan baik. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika anak ustaz meniatkan ini karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah dan mudah-mudahan hasil ujiannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Selamat menempuh ujian. Semoga anak-anak Ustaz mendapatkan gelar dari Allah adalah santri yang soleh soleha, dan moto pondok kita adalah soleh, peduli dan memimpin. Dan anak-anak Ustaz adalah bagian yang kita siapkan untuk menjadi pemimpin peradaban di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Demikian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.